Kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 1 Samuel pasal 17, di mana di sana dikisahkan akhirnya Daud maju melawan Goliat. Dengan iman percayanya bahwa bukan karena alat perang, bukan karena pedang atau lembing atau tombak yang membuat dia bisa menang menghadapi raksasa yang besar, tetapi Daud percaya semua hanya karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Tidak peduli seberapa besar masalah kita, tidak peduli seberapa besar pergumulan kita, kalau Tuhan yang menyertai kita, maka Tuhan juga yang akan memberikan kita kemenangan. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa Daud memenangkan pertempuran, Goliat mati hanya dengan satu tembakan batu katapel dari Daud. Ya, dan akhirnya Daud diundang oleh Saul ke istananya, tapi pada waktu itu Saul bertanya, siapakah dia ini? Anak siapa dia? Padahal Saul ya setiap kali dia diganggu oleh roh jahat, Daudlah yang bermain kecapi. Tapi dia tidak mengenali Daud, atau mungkin ya dia memang sedang dalam pengaruh udah linglung ya karena Saul diganggu roh jahat itu. Tapi apapun itu kita lihat bahwa ya Tuhan itu adalah Tuhan yang menggenapi janjinya sehingga Daud bisa dipromosikan pada hari itu, padahal Daud pun tidak menyangka kalau itu adalah hari promosi bagi dia. Itulah Tuhan, ya Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu dengan tangannya yang ajaib. Dia juga mampu memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Iya, baik, kita akan lanjutkan pembacaan. Sekarang kita masuk 1 Samuel pasal 18 ya, judul perikopnya Daud dan Yonatan ya. Pada akhirnya kita tahu Daud dan Yonatan bersahabat ya. Yonatan adalah anaknya Saul. Ayat yang pertama, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ya, puji Tuhan, ketika Daud dipromosi oleh Tuhan, saat itu juga Saul membawa Daud ke istananya, bahkan tidak diizinkan pulang. Waktu Tuhan mengangkat seseorang, maka Tuhan juga akan mempertemukan dia dengan orang-orang yang luar biasa. Tidak main-main, Daud menjadi sahabat anaknya Raja Saul, yaitu Yonatan. Ya, ketika Tuhan mengangkat hidup kita, maka kita juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang akan mengasihi kita. Saya bersyukur hari ini begitu banyak orang yang mengasihi saya, bahkan orang-orang yang tidak pernah saya pikirkan. Ya, orang-orang yang dulu ya tidak mungkin berteman dengan saya, tapi hari ini Tuhanlah yang membawa mereka, Tuhan juga yang membawa saya untuk berjumpa dengan jemaat Mesbah Doa di mana saja. Saya melihat ya betapa luar biasanya Tuhan, dan itulah Tuhan. Waktu hidup kita diangkat oleh Tuhan, maka Tuhan sendiri akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang akan Dia pakai untuk menggenapi rencananya di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Karena itu ikutilah rencana Tuhan, taatlah, setialah, bahkan andalkanlah Tuhan dalam segala perkara supaya kita melihat banyak hal-hal ajaib. Dikatakan di sana Yonatan jiwanya terpaut dengan jiwa Daud. Ya, kenapa di sini dikatakan jiwa? Karena dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ketika Daud berjumpa dengan Yonatan, langsung mereka berdua sejiwa. Itu yang dinamakan sejiwa, karena banyak orang itu datang, saudara, dalam kehidupan kita belum tentu bisa sejiwa. Apa artinya sejiwa? Dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, orang bisa datang kepada kita tetapi belum tentu dia itu sejiwa dengan kita, sepikiran, seperasaan, dan sekehendak dengan kita. Tapi dikatakan di sini Alkitab bilang Yonatan dan Daud itu menjadi satu jiwa. Mereka itu ya berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ayat yang kelima,
Bahkan bukan itu saja, Yonatan menanggalkan jubahnya yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Jubah bicara tentang kehormatan. Jubah bicara tentang identitas diri. Ya, dan bukan sembarangan anak-anak raja ya memakai jubah, tetapi Yonatan menanggalkan jubahnya dan diberikannya kepada Daud. Ayat yang ke-8, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Kemanapun ya Daud diutus Saul untuk pergi berperang, dia selalu menang. Sampai pada akhirnya Saul mengangkat Daud menjadi kepala dari para prajuritnya. Ya. Dan ya kita lihat bahwa ketika Daud dan Yonatan bertemu, mereka bahkan menjadi sahabat karib. Ya, persahabatan mereka adalah persahabatan yang paling dalam dan paling erat yang dicatat di dalam Alkitab. Dan mereka mendasari persahabatan mereka pada komitmen kepada Tuhan dan bukan hanya komitmen satu terhadap lainnya. Dan mereka tidak mengizinkan apapun menghalangi mereka, ya, bahkan karir ataupun masalah keluarga sekalipun. Bahkan mereka semakin erat ketika persahabatan mereka itu diuji, ya, mereka tetap bersahabat sampai pada akhirnya. Yonatan adalah pangeran Israel, ya, belakangan menyadari bahwa Daudlah dan bukan dirinya lah yang akan menjadi raja berikutnya. Namun hal itu tidak mengurangi kasihnya kepada Daud. Yonatan lebih suka kehilangan tahta Israel daripada kehilangan sahabat, yaitu ya Daud. Itulah sahabat sejati yang dari Tuhan. Sehingga ya pada waktu itu ya Saul mengutus Daud kemanapun pergi untuk berperang dan dia selalu menang, menang dan menang, ya, karena Tuhanlah yang menyertai Daud. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, lihat judul perikopnya di sana, Saul benci kepada Daud. Ya, mulailah ya pertikaian terjadi, mulailah iri hati itu datang. Berbeda dengan Yonatan yang sangat mengasihi Daud, tidak demikian dengan ayahnya Raja Saul. Ya, orang itu kalau iri hati itu sangat berbahaya, saudara. Orang yang iri hati tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Orang yang iri hati, memang Saul ini hatinya jahat. Dari dulu Saul ini itu orangnya itu jahat. Orang tuh kalau jahat, ya dia tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Yang dilihat itu ya karena berdasarkan iri hati, ya dia merasa tidak aman dengan dirinya sendiri. Ya padahal ya kita tahu bersama Daudlah yang sudah menolong pasukan Israel dari tangan orang Filistin yaitu Goliat. Tapi lihat pada akhirnya ya apa yang dilakukan Saul ya ketika keberhasilan ada di pihak Daud, iri hati mulai timbul. Iri hati itu sangat berbahaya. Iri hati bisa menghancurkan hubungan. Iri hati bisa menghancurkan segalanya. Berbeda dengan anaknya Yonatan ya yang dia tahu bahwa Tuhan pada akhirnya mengangkat Daud, tapi dia tidak iri dan dia tidak punya niat untuk berbuat jahat kepada Daud. Ya tidak begitu dengan Saul ayahnya. Hatinya itu jahat. Orang itu kalau hatinya jahat, Bapak Ibu hati-hati ya. Dia tidak akan pernah melihat kebaikan orang lain. Yang dia lihat hanya kejelekan. Coba cek hati kita. Kalau hati kita jahat, ya hati-hati. Maka kita tuh hanya akan melihat kejahatan. Ya apalagi kalau iri hati. Aduh, iri hati itu membutakan orang. Ya, walaupun 1000 kebaikan di depannya dia akan lupa. Ya, karena iri hati. Ya, hati-hati ini penyakit hati, virus yang sangat berbahaya. Ya, ini ada pada Saul. Ya dikatakan di sana tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana dan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan-perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Ya ayat 8, bangkitlah amarah Saul ya dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa tetapi kepadaku diperhitungkan ya beribu-ribu.
Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki kepada Daud. Perhatikan ya, ketika perempuan akhirnya memuji-muji, orang yang iri hati itu dia nggak suka kalau orang lain dipuji. Orang yang iri hati itu dia mau dia yang dipuji. Padahal ya memang pantas orang itu kan dipuji sesuai dengan ya apa yang dia lakukan, perbuatannya. Ya itulah iri hati itu, ya susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ya dia tuh ndak senang lihat Daud dipuji-puji orang, karena orang iri hati itu biasanya orang yang gila pujian. Kalau dia nggak dipuji dia marah. Ya, dan akhirnya Saul marah karena para wanita-wanita memuji-muji Daud. Mereka bernyanyi, Saul hanya mengalahkan beribu-ribu tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Padahal itu kenyataan. Saudara, mari kita belajar untuk tidak iri hati dengan kelebihan orang lain. Jangan iri hati dengan ya kesuksesan orang. Jangan engkau pingin menyaingi orang lain, karena Tuhan itu sudah menakarkan itu masing-masing. Ya, tidak usah iri melihat orang lain dipakai luar biasa, orang lain mendapat kehormatan, lalu kita iri hati dan akhirnya apa? Timbul niat jahat dalam hati kita, ingin menjatuhkan orang seperti Saul. Ya, akhirnya bahkan sampai kepada ingin membunuh. Yang ngeri sekali penyakit hati yang satu ini, yaitu iri hati. Ya, kita harus menjaga hati kita Bapak Ibu supaya kita nggak jadi orang yang iri hati. Tidak senang kalau orang lain dapat pujian, nggak senang kalau orang lain dipakai Tuhan, nggak senang kalau orang lain lebih diberkati. Hati-hati itu namanya penyakit ya, hati, iri hati. Dikatakan di sana, sekarang kita masuk 1 Samuel 18 ayat 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah sedang Daud main kecapi seperti hari-hari. Ya, seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Ya, tiba-tiba lihat ketika orang itu hatinya jahat, maka roh jahat masuk menguasai dia. Ya, dan Daud masih tetap melakukan kegiatannya untuk bermain kecapi di sampingnya Raja Saul. Padahal dia sudah dipromosikan Tuhan. Ya, adapun Saul ya itu punya tombak di tangannya. Ayat 11, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Ya, bayangkan 2 kali Saul ingin membunuh Daud. Ya, dan kecemburuannya, iri hatinya mungkin ya tidak tampak sebagai dosa besar. Seringkali kita pikir iri hati itu bukan dosa besar. Iri hati itu bukan berzina, iri hati itu ya bukan bukan dosa ya mencuri yang kelihatan. Tapi seringkali banyak orang ya menyepelekan tentang dosa iri hati, tapi lihat sebetulnya ya dosa iri hati ini adalah sebuah awal menuju pembunuhan. Makanya Yesus berkata, hati-hati kita menjaga hati, karena dari hatilah timbul segala macam yang jahat. Bahkan pembunuhan pun itu berasal dari hati yang jahat. Ya, dikatakan iri hati akhirnya ya bekerja dalam diri Saul menjadi awal dari sebuah tindakan dia ingin membunuh ya Daud. Iri hati mulai bekerja ketika kita merasa benci pada seseorang atau kita merasa dia itu saingan. Ya, orang yang iri hati itu seringkali ngeri saudara. Bahkan orang itu mungkin gak dekat dengan dia, tapi saking irinya sehingga dia berusaha menjatuhkan orang itu kepada orang lain. Ya, hati-hati saudara, kalau saudara termasuk orang yang seperti itu, ya hati-hati. Dikatakan di sana ya dia menjadi benci kepada Daud karena dia merasa Daud itu adalah pesaingnya. Hal ini akan membawa ya kita pada keinginan ya supaya saingan kita itu dilenyapkan, dan iri hati itu menyatakan ya diri dalam upaya ketika Anda mencari cara untuk menjelekkan orang lain, mencelakakan orang lain dengan perkataan Anda atau tindakan Anda. Karena itu berhati-hatilah ya agar tidak membiarkan iri hati mendapatkan tempat berpijak di dalam hidup kita. Ketika mulut saudara terus pakai untuk menjelekkan orang, ketika hati saudara itu iri
sekali, maka mulutmu juga menjelekkan orang. Ada orang-orang saudara yang suka menjelekkan orang. Ya, itu artinya Anda sudah mulai dikuasai oleh roh iri hati. Ya, makanya kita perlu jaga, jangan beri tempat bagi iri hati dalam hidup kita. Ya, supaya mulut kita juga ini dijaga. Dikatakan di sana 2 kali Saul ingin membunuh Daud. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Roh Tuhan sudah mundur daripada Saul dan roh Tuhan berkuasa atas Daud. Sehingga ya Saul menjadi takut juga kepada Daud. Ayat 13, sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1.000 sehingga ia berada di depan dalam segala pergerakan tentara. Ya, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ya, kalau Tuhan yang menyertai Bapak Ibu, maka Tuhan juga yang akan memberi kemenangan demi kemenangan. Ya, kita lihat di sini ya dikatakan di sana ya Saul berusaha membunuh Daud karena iri hati, tetapi popularitas Daud ya itu tetap ya disertai oleh Tuhan sehingga dia mengalami kemenangan. Ya, dan Tuhan melindungi Daud yang begitu luar biasa disertai oleh rohnya. Ya, dan mungkin saudara orang-orang itu ya iri hati hari ini. Ya, mungkin kepada kita sedang mengalami ada orang-orang yang iri hati dan menyerang kita. Ya, tidak ada alasan ya. Saya pun sering kali mengalami, saya tuh nggak terlalu kenal dengan orang itu. Tapi nggak tahu ya, dia terus menjelekkan kita, dia terus menjelekkan saya. Ya, ada orang-orang yang seperti itu ya, dan Tuhan izinkan sering kali itu ada dalam hidup kita. Daud aja Tuhan izinkan terjadi. Ya, jadi ya mereka mungkin iri dengan kelebihan kita atau kekuatan kita dan membuat mereka menyadari bahwa ya mereka sendiri tidak seperti kita. Ya, akan merupakan hal yang wajar kalau kita ini ya terus ya bersikap baik ya. Dan ya mintalah kekuatan dari Tuhan agar kita ini bisa mengasihi orang-orang yang seperti itu. Seperti Daud, dia terus mengasihi Saul, ya berdoa bagi Saul ketika roh jahat mengganggu, dia bermain kecapi, bahkan sekalipun dia sudah berusaha dibunuh oleh ya Saul. Dan kita lihat di sana firman Tuhan berkata, ya Tuhan menyertai ya Daud demikian luar biasa sehingga Tuhan menyertai perjalanannya, menyertai dia. Ayat 15, ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Ayat 16, tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Ya memang saudara, dalam hidup ini ketika kita diangkat Tuhan akan ada orang-orang yang iri, tapi lebih banyak yang mengasihi kita. Ya lebih banyak yang mengasihi Daud karena memang Tuhan sudah pilih ya Daud ya menjadi orang yang diurapi Tuhan untuk bangsa Israel. Ayat 17, berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua ya namanya Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu, hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah ya perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Makanya dia mengangkat Daud sebagai ya kepala pasukan 1.000 yang harus berada di depan menghadapi pertempuran. Karena Saul maunya jangan dengan tanganku aku bunuh Daud karena nanti orang Israel akan benci. Biarlah Daud tuh dibunuh sama orang Filistin. Orang tuh kalau iri hati jahat ya Bapak Ibu. Padahal Daud sudah memenangkan pertempuran dan menyelamatkan bangsa Israel. Tapi Saul jahat. Dia sengaja taruh Daud di pasukan 1.000 yang berhadapan paling depan. Karena dia bilang jangan tanganku yang membunuh dia. Biar dia dibunuh oleh orang Filistin. Orang itu kalau iri hati jadi jahat ya. Dia mau berusaha membunuh orang, menutup pintu-pintunya orang, menutup pintu berkatnya orang. Hati-hati Bapak Ibu ya. Baik, hati-hati kalau itu ada dalam diri kita, bertobat ya. Jangan sampai kita seperti Saul. Dikatakan di sana ya dia bilang biarkanlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Ayat 18, tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah anak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel sehingga aku menjadi menantu raja?
Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel orang Mehola menjadi istrinya. Ya, tetapi Mikal, anak perempuan Saul jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud. Dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Coba Saul ini jahat. Dia yang sudah berjanji siapapun yang bisa mengalahkan Goliat akan diberikan anak perempuannya. Ya, saat dia harus menepati janjinya kepada Daud, dia tidak menepatinya, malah anaknya yang paling tua Merab diberikan kepada orang lain. Ya, tetapi ya ketika itu dikatakan anak perempuannya yang lain jatuh cinta. Ya, Mikal, ya anak perempuan Saul yang kedua itu jatuh cinta kepada Daud, dan dikatakan akhirnya Saul memberikan ia kepada Daud, ya sebab pikir Saul, dikatakan di sana, coba, sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud. Niat jahatnya orang tuh kalau iri hati, hatinya itu jahat, semua jahat ya. Dan dia berkata, biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab, perkara ringankah ya pada pandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya demikian jawab yang diberi Daud. Ya, kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Ya, Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Ya, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu. Ya, jadi kita lihat ketika Tuhan mengangkat ya Daud, walaupun Daud berhasil dalam hampir semua hal yang diusahakannya dan dia menjadi terkenal di seantero negeri, ya, tapi dia tidak mau menggunakan dukungan dari rakyat untuk keuntungan dirinya terhadap Saul. Ya, dan dia tidak mau ya mengambil keuntungan, ya, dan dia tetap bersikap rendah hati dengan berkata, ya siapa saya sampai saya ini harus menikah dengan anak raja, ya Raja Saul, ya apakah saya ini ya layak untuk menjadi ya menantu daripada Saul. Dan dikatakan di sini akhirnya ya Saul menyampaikan lewat pegawai-pegawainya, bilang kepada Daud, ya kalau kamu ingin menjadi mantuku, aku ini tidak minta mas kawin apa-apa, tapi aku minta 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Dan Saul bermaksud untuk ya menjebak Daud supaya Daud itu mati di tangan orang Filistin. Tapi akhirnya Daud menyetujui untuk memberikan persyaratan itu. Ya waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Ya, Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul sehingga namanya semakin termasyur. Perhatikan,
Orang yang iri hati itu akhirnya jadi bermulut manis, di depan lain, di belakang lain, ya. Kita akan temukan banyak orang-orang seperti itu. Ya, hatinya jahat, iri hati, mulutnya di depan lain, di belakang lain. Ya, dia berkata di depannya Daud manis, tapi di belakangnya lihat. Ya, ketika bahkan dikatakan di sini Saul itu semakin tahu bahwa Tuhan menyertai Daud, ya. Mengertilah Saul ayat 28 dan tahulah ia bahwa ya Tuhan menyertai Daud dan seluruh orang Israel mengasihi Daud. Kadang-kadang orang iri hati itu mata hatinya tertutup sekalipun dia tahu orang itu dikasihi Tuhan, sekalipun dia tahu orang itu disertai Tuhan, ya tetap aja dia benci. Dan Alkitab berkata di sini bahkan seumur hidupnya Saul menjadi musuh Daud. Ya aduh saudara sayang sekali ya Saul tidak bisa mengalahkan ya kedagingannya, hatinya yang jahat untuk melihat dan menerima seorang Daud yang memang adalah orang pilihan Tuhan. Hanya karena iri hatinya. Ya, jadi kita juga belajar hari ini ketika engkau digosipin, engkau difitnah, engkau dijelekkan, tidak usah terlalu pusing. Karena seringkali bukan kita lah yang salah, tapi orang itulah yang bermasalah dengan hatinya. Ya, jangan terlalu digubris karena seringkali kesalahan tidak terletak pada diri kita, tapi pada orang yang suka menjelekkan itulah. Ya, terletak kesalahannya karena orang itu belum beres dengan dirinya, dia belum beres dengan hatinya. Dan orang seperti itu sama siapa saja dia akan bermasalah. Ya, karena itu kalau hari ini kita sedang difitnah, direndahkan, ya lihatlah kepada Tuhan, ya terus lepaskan pengampunan. Atau hari ini mungkin kita yang menjadi orang yang iri hati, suka menjelekkan orang lain, bertobat Bapak Ibu. Mari kita cek diri kita agar kita juga mendapatkan perkenanan Tuhan dan tidak dihukum seperti Saul. Dikatakan seumur hidup dia membenci Daud. Mengerikan, iri hati, berbuah pada kepahitan, bahkan ingin membunuh orang lain. Ya, mari kita mawas diri dan waspada dengan dosa ini. Dan mari kita tundukkan kepala, kita lanjutkan besok, kita akan renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu, boleh membaca firman-Mu. Kami banyak belajar dari firman Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang yang tulus hati, yang tidak membenci, tidak iri hati kepada orang, tetapi kami belajar mengasihi dengan tulus. Supaya kami tidak jadi orang yang munafik, yang manis di mulut tetapi beda di belakang. Tuhan koreksi kami kalau hari ini kami adalah orang-orang yang iri hati dengan orang lain. Ampuni kami, kalaupun hari ini juga mungkin kami adalah korban dari orang yang iri hati. Kami dijelekkan, kami difitnah. Ya Tuhan, mampukan kami, beri kami hati yang lapang untuk mengampuni dan tetap mengasihi orang-orang yang seperti itu. Seperti Daud, ya dia tetap mengasihi Saul walaupun seumur hidupnya Saul membenci Daud. Biarlah kami belajar mengambil hikmah yang baik dari firman Tuhan untuk kami jadikan teladan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar atas kehidupan setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang menjadi kerinduan hati kami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan dari Allah Roh Kudus turun atas hidup kita, memerintah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin.